Ad-da'watu wal mudahat ala nabiyyi alaihi salam. Qala alaihi salam tubu ila Allah fa inni atubu ilaihi fi yaumi mi'ata marrah. Wa qala ba'duhum bimadhil mustafa tahyal qulub wa tughtafarul khotoya wa dzunub wa billahi taufiq wal hidayah. Ya Rabbana ta'rafna bi annana qatarafna wa annana asrafna lalaza ashrafna abdi sadaya nampi serdosa ka Gusti sertingkah lelewihi kana raka kumawani wa tub alaina taubah taghsilu kulla haubah wastur lanal aurati wa amini rawati taubat tampi ku Gusti bersihkan dosa abdi aurat dosa tutupi karwasan jauhi waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khillani. Ibu Ramasim abdi anak sinareng ahli sobat sinareng wargi mugi maaf ku Gusti. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hassalan nasa su'ubaw wa qabaila liya'arafu bil ahsan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah khaliqul insan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh fasihul lisan. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina nabiyya akhiriz zaman wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum min ummatihi khairil umam amma ba'du. Falaqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan al-ayah wallahu a'lam bimuradi bidzalik. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tasaddaqu wattaqunar bis shadaqah al hadits. Alhamdulillah wa syukrillah kita bersama bisa bertemu kembali di acara Ar-Ribat Manbal Hikmah, yaitu di dalam acara berbagi tausiah, pengalaman, ilmu, wawasan, saling mengisi, saling melengkapi di antara kita, dan sekaligus bersilaturahim. Sebelum Al-Fakir berbicara apa yang mau Al-Fakir bicarakan, Al-Fakir mengingatkan, menghimbau, memberi tanbih, yaitu kita berkumpul di acara ini ya melalui media sosial. Tidak menjadi apa? Karena memang sudah saatnya dan zamannya kita sekarang, dunia lebih maju, kita bisa belajar dengan seperti ini. Kalau dulu kita belajar harus selalu mencari di mana pesantren, di mana madrasah, di mana majelis ta'lim, di mana ustaz, di mana kiai, di mana ulama, di mana ajengan, kita cari. Kadang-kadang
dari Lampung ke Jawa, dari Jawa ke Banten, dari Banten ke Jawa Timur ke Banten. Seperti itu. Jadi orang yang tidak punya keinginan kuat atau orang yang tidak punya modal, ya otomatis tidak bisa. Tapi sekarang Allah memberi kemudahan terhadap kita. Ada seperti media sosial seperti ini, kita cukup punya HP, punya kuota, kita bisa belajar apapun yang kita mau, dan dimanapun, siapapun yang kita yakin dan percaya untuk kita jadikan guru. Lebih utama supaya kita tidak keluar dari peraturan perguruan, ya satu, kita bisa mengenal yang ambil ilmunya. Mengenal orang mana, siapa, seperti apa rupanya. Ya minimal kita bisa kontak suara atau bisa telepon. Kalau kita punya uang misalkan bisa mendatangi rumahnya, ya gitu. Bagus, sah. Mutlak kita itu guru. Tapi seandainya tidak seperti itu pun, ya yang penting misalkan di kolom komentar kita berkomentar, terus komentar dijawab oleh guru, oleh yang menjajahkan, oleh yang memberi tausiah, dan oleh siapapun, udah nyambung kita. Itu untuk zaman sekarang ya udah dianggap cukup. Kenapa cukup? Karena kalau kita menghendaki mau bertemu bisa. Itulah. Jadi yang penting jangan sampai begini, kita berguru, gurunya di mana sih, di mana tempatnya, dia seperti apa, dan identitasnya pun belum jelas. Jangan seperti itu. Kita harus benar-benar yang kita jadikan guru, yang kita ambil ilmunya itu yang benar-benar memang pas. Pas maksudnya betul itu gitu. Jadi jangan sampai salah maksudnya. Ya ini si Al-Fakir terlalu apa namanya? Terlalu dalam, tapi nggak apa-apa lah. Ini hanya untuk gambaran saja. Satu. Dan kedua, untuk kita tanda bahwa kita itu nyambung perguruan, apalagi misalkan kita nerima ijazahan semacam Qabil tuh ya oleh guru langsung diberi doa barokallah dan lain-lain. Ya untuk sarana pertama ya kita subscribe lah, jangan sampai enggak subscribe. Setiap kita menonton, melihat, wah ini perlu saya ambil ilmunya, yang banyak manfaatnya, saya perlu ini, subscribe lah. Subscribe itulah yang merupakan suatu langkah pertama, berarti kita nyambung perguruan. Insya Allah ilmu kita akan berkah, akan mustajabah, akan kabul. Kenapa? Karena sudah ada ikatan perguruan di situ. Jadi kalau misalkan ada video baru lagi kan pasti datang ke kita karena kita udah nyambung, udah terikat, udah ada tali perguruan. Jadi subscribe itu merupakan satu keperluan lah, satu keharusan. Baik misalkan kita like lah, like sama, like itu berarti satu keharusan, berarti kita benar-benar mencintai guru. Apalagi kalau misalkan share, kita bagikan ke teman kita, ke saudara kita, ya berarti kita mandala ala khairin kafa'ilih, wa mandala ala syairin kafa'ilih. Berarti kita sudah menyebarluaskan kebaikan kita berpahala besar. Itulah. Di sini, Al-Fakir insya Allah mau mengijazahkan satu aurat, satu amalan, satu zikir. Bentuknya. Tapi memang kita zikir. Karena udah Al-Fakir berulang kali. Kenapa diterangkan khosiat ini itu? Karena memang ini di area Al-Hikmah. Jadi area Al-Hikmah itu zikir yang diterangkan, dijelaskan langsung dengan khosiatnya itu zikir. Jadi ini, doa ini, ilmu ini sebenarnya ilmu yang sangat rahasia. Tapi untuk orang yang hak, silahkan gak apa-apa. Jadi rahasia bagi yang bukan haknya. Seperti takut dipergunakan tidak benar gitu. Karena
ini aurat, ini ilmu, kegunaannya berkhasiat untuk menghancurkan musuh. Wah, kita nih punya musuh atau orang memusuhi kita, berat banget. Kita balas dengan dohir, enggak mungkin kita bisa karena dia orang kuat, orang hebat, orang kaya, segala macam dia gitu. Kita enggak mungkin kita balas dengan secara dohir. Ini di dalam ajaran Islam, di dalam Al-Quran, subhanallah. Makanya Al-Quran itu adalah suatu mukjizat yang paling besar. Mukjizat Nabi banyak. Berbagai macam mukjizat, tapi sampai bulan turun ke bumi dan lain sebagainya. Tapi itu adalah mukjizat kecil. Mukjizat besar, terbesar Nabi kita itu adalah Al-Quran. Udah. Jadi intinya Al-Fakir mau mengijazakan ini ayat untuk menghancurkan orang yang zalim terhadap kita. Atau untuk menghancurkan musuh kita. Ya tentu harus pertimbangkan musuh itu agamanya apa, tingkah lakunya seperti apa. Jangan sampai kita sembarangan. Dosanya besar. Ini tulis hadaratnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabina nabil mustafa sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Wa ila hadrati jami'il anbiya'i wal mursalin wa khususan ila hadrati Nabi Allah Adam wa babu Hawa wa Nabi Allah Ibrahim wa Nabi Allah Musa wa Nabi Allah Isa wa Nabi Allah Sulaiman wa Nabi Allah Daud wa khususan ila hadrati Nabi Allah Khadir alaihi wassalatu wassalam. Al-Fatihah. Wa ila hadrati jami'i malaikatilahil muqarrabin al-uluwiyati wa supriyah wa khususan ila hadrati malak Jibril wa Mikail wa Israfil wa Ajrail wa Munkar wa Nakir wa Raqib wa Atid wa Malik wa Ridwan alaihi wassalatu wassalam. Al-Fatihah. Wa ila hadrati sayyidatina Khadijah al-Kubra al-Batuli wa ila hadrati sayyidatina Fatimah Tajar binti Rasulillah wa ila hadrati sayyidina Hasan wal Husain wa ummihim. Al-Fatihah. Wa ila hadrati jami'i ashabi Rasulillah wa khususan ila khulafai rasyidin al-arba'ah Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabatil itharatil basyati bil jannah. Al-Fatihah. Wa khususan ila hadrati syaikhi wa ustadzi Sayyid Asdami Ruha Afghanistan wa khususan ila hadrati syaikhi wa ustadzi man ajajani hadza wa khususan ila hadrati abi wa ummi syai'ul ilaihum. Al-Fatihah. Sudah maklum dan mafhum, setiap kita mengucapkan Al-Fatihah berarti kita harus membaca surat Al-Fatihah satu kali, yaitu dari Alhamdu sampai Waladhdallin. Itu hadaratnya, silsilahnya atau hadiahnya. Sekarang ayatnya atau doanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malahu ri'a annas wa la yu'minu billahi wal yaumil akhir. Pamathaluhu kamathali safwanin 'alai turabun wabilun fataraku salda la yaqdiruna 'ala syai'in mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Ini ayat Al-Qur'an. Pahalanya besar kalau kita baca. Ini kita puasa dulu. Puasa kita 9 hari. 9 hari. Mulai puasa harus hari Senin. Ini di wiridnya, itu ayat Quran ya. Ya ayyuhalladzina amanu itu. Itu di wiridnya 197. Di wiridnya. Kapan wiridnya? Setiap habis sholat Isya dan sholat subuh. Nanti setelah beres kita puasain. Berarti ini sudah kebeli nih. Kita sudah puasain, sudah riyadhohin. Berarti ini sudah kita beli di area Al-Hikmah seperti itu. Kalau kita mau menggunakan nih, wah ini
Kita punya musuh nih, wah ini berabe banget nih musuh nih, selalu mengganggu kita. Kita ini itu diganggu terus, segala macam. Wah pokoknya menyakitkan lah. Menyakitkan. Terus menyusahkan, membingungkan. Nggak ada lagi jalan nih. Udah, kita mau menghancurkan dia. Caranya gampang. Kita cari kuburan-kuburan yang tua, yang sudah tidak ada ahli warisnya, yang sudah tidak ada yang mengaku. Kan ada kuburan yang saking tuanya kuburan, nggak ada ahli warisnya, yang jarang nggak ada, yang mengaku nggak ada. Udah nggak ada yang ngurus tuh kuburan tuh. Kita ambil tanahnya tuh. Kita ambil tanahnya sekitar 1 liter aja, 1 liter ya, 1 liter. Tapi itu tanah yang atas, Jangan tanah yang dalam, tanah yang atas, tapi yang di atas kuburan itu. Terus kita membikin yang beling itu kita hancurin sampai bubuk gitu. Nanti dicampurin dengan tanah itu. Terus kita mencari air, udah ini mah terlalu keras. Udah itu aja 2, langsung kita bacakan ke tanah yang dicampur dengan bubuk beling yang sudah hancur itu, kita bacakan ayat yang tadi itu 1000 kali. 1000 kali langsung udah beres. Kita minta kepada Allah apa tujuan kita, keinginan kita terhadap orang itu. Terus itu hamburkan di depan rumahnya supaya terlangkahi oleh dia. Mau di depan rumahnya, mau di mana saja, yang penting terlangkahi oleh dia. Tapi yang lebih positif di rumahnya, di depan rumahnya atau di belakang rumah, yang penting rumah dia aja. Ini luar biasa, ini sangat luar biasa. Tapi ini masih tahap pertama, ini ada 3 tahap. Insya Allah dengan ini aja musuh kita yang selalu mengganggu kita, yang selalu menghina kita, yang selalu menghalang-halangi kita, yang selalu mencelakakan kita, dia akan hancur. Kadang-kadang hancur dengan perbuatan dia sendiri. Seperti itu. Seperti gimana? Ya dia misalkan mau ke rumah kita, mau membunuh kita, ternyata dia di jalan tabrakan. Berbagai macam seperti itu. Ya ini Al-Fakir ijazahkan kepada siapapun yang mendengar suara Al-Fakir, tafadhol. Tafadhol kerjakan. Al-Fakir ridho lillahi ta'ala. Semoga zikir ini, doa ini, aurad ini bisa menjadi sabab untuk kita lebih dekat kepada Allah dan menjadi wasilah untuk mendapat rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan izin Allah, kudrat irada Allah. Itulah, hanya itu yang Al-Fakir bisa aturkan. Semoga bermanfaat, semoga ijabah, dan semoga menjadi barokah. Sekian, terima kasih. Al-afwi minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.